Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, saya Wisma, calon guru penggerak angkatan 8, bersama dengan teman sejawat saya akan mendemonstrasikan tugas kami, demonstrasi kontekstual, yaitu supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Selamat pagi Bu Aslina. Selamat pagi Pak Suhikma. Iya Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya Bu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu aktivitasnya Ibu Aslina, Iya Pak. dan sebelumnya juga saya telah bicara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya ingin meminta kesediaan Ibu untuk saya wawancarai seputar beberapa hal. Apakah boleh Bu? Oh boleh sekali Pak, kenapa tidak? Silahkan. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian tentang kegiatan ini Bu ya. Yaitu rubrik penilaiannya apabila semua mencakup aspek-aspek yang ada, itu ada penilaian dari penilaian yang ada Bu ya. Nah sekarang bagaimana itu Bu? Kompetisi apa yang Ibu Aslina inginkan untuk mendapatkan masukan atau dibantu dalam perkembangannya Bu? Kompetensi bagaimana alur coaching yang benar Pak Suhikma. Bagaimana itu Bu? Pada bagian kita dikatakan hadir penuh, present saat kegiatan coaching Pak. Oh iya Bu. Bagaimana penilaian Ibu tentang hal ini yang kita mau kembangkan? Penilaian saya di sini adalah itu sangat perlu agar coaching nantinya bisa mengeluarkan semua masalahnya tanpa ada keraguan lagi Pak. Iya. Jadi apa harapan Ibu setelah melakukan supervisi? Harapan saya Pak nantinya adalah saat saya melakukan coaching nanti saya bisa merespon secara penuh setiap masalah dari coaching agar bisa memberikan solusi yang terbaik dengan masalahnya tersebut. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Sekarang silakan Ibu Aslina melakukan coaching dengan coach, dan terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu Aslina, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga Ibu Elia. Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik-baik saja. Ada apa ya Ibu? Begini Bu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, sementara ini siswa saya sedang melakukan kegiatan magang untuk menambah kompetensi mereka di dunia luar. Tapi saya dengar ada beberapa siswa saya tidak masuk selama satu minggu Bu. Siswa Ibu tidak masuk magang selama 1 minggu. Jadi kira-kira apa tujuan dari percakapan ini Bu? Tujuan saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi hal ini Bu. Oh iya Bu, saya mengerti. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi.
Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih rajin untuk mengikuti kegiatan magangnya ya Bu. Mari kita mulai Ibu lihat. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 3 Bu. Masih banyak siswa yang sering tidak masuk dan ini mempengaruhi proses magang mereka. Saya mengerti Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Apakah kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya mencoba menyampaikan hal ini kepada mereka secara online Bu. Baik Bu. Adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Saya akan mencoba untuk menghubungi teman-teman ibu dan orang tua siswa. Kami Bu atau membuat platform digital untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Siswa yang magang mungkin tidak punya akses ke internet. Dengan kendala tersebut bagaimana menurut Ibu? Apa solusi yang bisa diterapkan? Kita bisa buat grup khusus yang berisi informasi terkait magang dan memberikan informasi lewat grup tersebut. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu? Tentu prioritasnya adalah memastikan siswa yang tidak magang tetap mendapatkan informasi penting. Bagus. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan buat menjalankan rencana ini? Sekitar 1 minggu rencana ini sudah tersusun dengan baik Bu. Bagaimana cara Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana ini? Keberhasilannya mungkin bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang bisa mengetahui dengan informasi magang. Tentu setiap rencana pasti ada hambatan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang kemungkinan akan muncul? Kita Bu bisa sediakan alternatif komunikasi dan juga memberitahukan kepada siswa yang tidak bisa magang mengenai hal ini. Bagus sekali Ibu Elia. Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk tetap berusaha memberi informasi ke siswa yang tidak magang. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Mungkin teman pengajar lain juga bisa turut membantu dalam komunikasi ini. Baiklah Bu, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini? Saya akan pantau perkembangan rencana ini dan terus berkoordinasi dengan tim pengajar lain. Bagus sekali Ibu Elia. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Kalau ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan lupa untuk menghubungi saya lagi atau Terima kasih banyak Bu. Saya senang sering dengan Ibu. sama-sama Ibu Elia. Semoga rencana ini membantu siswa kita untuk mendapatkan manfaat dari magang. Amin. Terima kasih Bu. Terus semangat ya dan jangan ragu untuk berdiskusi. Iya Bu, baiklah Bu. Saya permisi dulu Bu. Dan sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan meminta maaf telah mengganggu waktu Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Elia. Ya, baiklah Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak. Ya. Bagaimana Ibu sendiri performa dalam kompetisi tadi? Saya kira Pak apa yang sudah saya lakukan tadi menurut saya sudah yang terbaik. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena umpan balik yang saya berikan cukup baik dan coach juga tidak ragu lagi serta komunikasinya berjalan lancar. Boleh saya sampaikan hasil penilaian saya tadi ya Bu? Dengan senang hati Pak. Saya tadi mengamati bahwa di awal sampai akhir kegiatan Ibu melakukan yang terbaik. Hal itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Alhamdulillah Pak. Bagaimana menurut Ibu dengan pendapat ini? Saya merasa sangat senang Pak mendengar hal ini. Nah, sekarang demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalnya tadi saat Ibu pertama dengan pengembangannya Ibu
perhatian penuh. Kalau merujuk ke standar seharusnya itu sudah bagus sekali. Oh iya Pak, terima kasih. Nah sekarang ibu rencana ibu selanjutnya ke depannya bagaimana? Rencana selanjutnya Pak, saya akan terus belajar dan berusaha dan semangat harus selalu membara Pak. Dari percakapan tadi diskusi ini apa yang sudah terbayang di benak ibu dan yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di arah ini? Eh, Pada saat saya di sekolah bersama dengan teman-teman guru, di kelas juga bersama dengan siswa dalam hal yang lain. Iya. Oke Bu Selina, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukma. Selamat pagi Bu Lia. Iya Pak Sukma, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Iya Pak. Iya Pak Sukma, begini Pak. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu aktivitasnya Pak Sukma. Iya. Sebelumnya saya telah bertemu dengan Bapak kepala sekolah untuk hal ini. Iya Bu. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin meminta kesediaan Bapak untuk saya wawancara seputar beberapa hal. Apakah boleh Pak? Boleh sekali Bu. Sekali lagi terima kasih Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian tentang kegiatan ini Pak ya. Iya Bu. Nah, kompetensi apa yang Pak Sukma inginkan untuk mendapatkan masukan atau dibantu dalam pengembangannya? Ya tentunya kompetensi tentang alur fungsinya benar Bu. Bagian mana itu Pak Sukma? Pada bagian hadir penuh presence saat kegiatan coaching Bu. Oh iya Pak. Bagaimana penilaian Bapak tentang hal ini yang kita mau kembangkan Pak? Penilaian saya adalah saya perlu agar coach nantinya bisa mengeluarkan semua masalah tanpa ada keraguan lagi dari dirinya. Apa harapan Bapak setelah melakukan pra-observasi ini? Harapan saya adalah nantinya saat melakukan coaching saya bisa merespon secara penuh setiap masalah dari coaching dan bisa memberikan solusi yang terbaik dengan masalahnya tersebut. Mudah-mudahan Pak. Sekarang silakan Pak Sukma melakukan coaching dengan coaching. Dan terima kasih atas waktunya Pak. Iya terima kasih Bu. Selamat siang Pak Sukma. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu. Bagaimana juga kabarnya ini hari Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar keluarga Pak di rumah? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah sekarang saya tanya kepada Ibu, bagaimana kabar kondisi sekolah dan murid-murid Ibu di sekolah? Alhamdulillah baik juga Pak. Cuma yang jadi permasalahan sekarang itu masih ada murid saya yang masih terlambat sampai di sekolah. Oh, terlambat sampai di sekolah ya Bu. Jadi apa tujuan Ibu dalam pembicaraan ini Bu? Tujuan saya begini Pak, agar bagaimana setelah kegiatan ini anak murid saya itu tidak akan terlambat lagi sampai di sekolah lagi Pak. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih Bu sudah mau berbagi. Jadi kita fokus pada dari solusi dengan siswa lebih tepat waktu. Mari kita mulai ya Bu ya. Iya Pak. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 sampai 10. Ibu berada di skala di mana? Mungkin saya berada di sekitar 3 Pak, karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka. Apa kekuatan Ibu miliki untuk mengatasi hal ini? Begini Pak, di sekolah para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaannya terlambat. Adakah peluang untuk kemungkinan yang Bapak Ibu lihat? Peluangnya mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu Pak.
Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Memang ada beberapa faktor seperti jarak rumah sekolah dan beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang tepat waktu. Dengan kendala tersebut, bagaimana menurut Ibu? Apa solusi yang bisa diterapkan? Begini Pak, saya berpikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias untuk datang ke sekolah lebih awal Pak. Iya, suatu langkah yang positif yang Ibu ambil. Jadi, bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai seperti itu? Begini Pak, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam hal melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga dengan mengadakan acara yang menyenangkan. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama tentunya di sini adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dalam rencana ini? Keberhasilannya di sini bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Iya. Nah, bagaimana kita ketahui dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Ibu berencana menghadapinya? Begini Pak, saya mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru bukan pejabat untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka, Pak. Iya, penjelasan yang sangat bagus. Rencana yang akan Ibu lakukan adalah sebuah aksi yang akan Ibu lakukan nanti selanjutnya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha lebih keras agar siswa di sini lebih disiplin untuk datang tepat waktu. Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Yang membantu saya pastinya di sini adalah para rekan sejawat dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Iya, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut saya begini Pak, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Bisa Pak? Iya, itu hebat sekali, Bu. Saya percaya Ibu Aslina bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kami lagi, Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai dukungannya. Iya. Tidak masalah, Bu. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat di sekolah ini. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Aslina. Tetap semangat dan berusaha keras ya, Bu. Iya Pak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Sukma, Bapak telah melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? saya kira apa yang tadi saya lakukan itu sudah terbaik, Apa yang membuat Bapak menilai demikian? karena umpan balik yang saya berikan cukup baik dan coach juga tidak ragu lagi untuk berkomunikasi dengan lancar. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan sekali, senang sekali, Bu. Terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat awal sampai akhir kegiatan, Bapak melakukan yang terbaik. Hal itu sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Alhamdulillah, Bu. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini?
Ya senang sekali Bu. Lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai. Katakan, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati Bapak melakukan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, bagaimana pendapat Bapak? Iya Pak. Iya Bu. Iya Bu. Ajak membicarakan tidak? Yuk, yuk baca dulu dong. Iya. Dulu, get dulu. Iya. Dibaca tuh Tega. Iya Bu. Apa rencana Bapak selanjutnya? Rencana saya selanjutnya Bu akan terus belajar dan berusaha dan semangat harus selalu membara Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa area ini? Iya. Pada saat nanti saya di sekolah bersama dengan teman-teman guru di kelas juga bersama dengan siswa dalam hal ini yang lainnya Bu. Bagaimana hasil pengamatan Bapak dalam supervisi akademik ini? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Elia. Selamat pagi juga Bu Haslina. Ya Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu Elia ya, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu aktivitasnya. Sebelumnya saya juga telah bertemu dengan kepala sekolah untuk hal ini. Iya Bu. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya ingin meminta kesediaan Ibu Elia untuk saya wawancarai seputar beberapa. Apa boleh Bu? Boleh sekali Bu. Kenapa tidak? Silakan Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian tentang kegiatan ini Bu ya. Saya lanjut ya Bu. Ibu Elia akan melakukan kegiatan coaching nantinya. Nah, kompetensi apa yang Ibu Elia inginkan untuk mendapatkan masukan atau dibantu dalam pengembangannya? Kompetensi bagian alur coaching yang benar Bu. Bagaimana itu Bu? Pada bagian kita dikatakan hadir penuh presence saat kegiatan coaching Bu. Oh iya Bu. Bagaimana penilaian Ibu tentang hal ini? Apa yang kita mau kembangkan Bu? Penilaian saya adalah itu sangat perlu agar coaching nantinya bisa mengeluarkan semua masalahnya tanpa ada keraguan lagi. Oke Bu, kira-kira apa harapan Ibu setelah melakukan pra-observasi ini? Harapan saya adalah nantinya saat melakukan coaching, saya bisa merespon secara penuh setiap masalah dari coaching dan bisa memberikan solusi yang terbaik dengan masalahnya tersebut. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, sekarang Ibu Elia silahkan melakukan coaching dengan coaching dan terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Elia. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Pak Suhikmah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Bagaimana kabar Bapak? Kabar dan perkembangan Bapak di sekolah? Ya Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Cuma akhir-akhir ini ada perlakuan bullying yang terjadi di kalangan saya Bu. Oh itu ya Pak. Jadi hari ini kita mau bahas tentang tindakan bullying di kalangan murid. Jadi apa yang ingin Bapak capai dari perbincangan kita? Saya ingin mencari solusi Bu tentang masalah ini di sekolah Semaku Barat dan saya mau mencari cara untuk menghentikannya. Saya mengerti Pak dan terima kasih sudah mau sharing hari ini Pak. Jadi fokus kita adalah mencari cara untuk stop bullying di sekolah. Mari kita mulai Pak. Baiklah Pak, pertama kita coba identifikasi situasinya. Mulai dari skala 1 sampai 10. Di skala berapa kira-kira Bapak dalam mencapai tujuan ini? Kalau menurut saya Bu, saya berada di skala 2 karena masih banyak pelaku bullying yang ada di sekolah saya Bu.
Saya mengerti Pak. Jadi menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Kekuatan yang saya miliki adalah beberapa guru sudah peduli dan mau membantu. Ada juga teman-teman yang bersedia ikut serta dalam penanganan ini. Bagus sekali Pak. Nah, adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Ya, mungkin bisa membuat program anti bullying dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya. Lalu, adakah kira-kira hambatan atau gangguan apa yang mungkin terjadi Pak? Iya, kadang ada Bu ya, misalnya ketakutan dari siswa yang menjadi korban untuk melapor, juga dari guru-guru yang belum semua terlibat dan mengetahui hal ini. Dengan kendala tersebut, bagaimana menurut Bapak, apa solusi Bapak bisa diterapkan? Saya pikir bisa mulai dari sosialisasi tentang dampak buruk akibat dari bullying tersebut. Baiklah Pak, langkah awal yang sangat bagus. Nah, kira-kira rencana apa yang Bapak ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sih Bu, saya berencana membuat program edukasi anti bullying dan mengajak guru serta teman-teman yang mau terlibat untuk membuat suatu forum untuk korban supaya korban berdoa untuk menceritakan peluang perlakuan yang dialaminya Bu. Apakah prioritas tertentu dalam rencana Bapak ini? Pertama seharusnya lebih banyak sih guru yang terlibat Bu, dan program edukasi dan forum untuk korban segera dibuatkan. Itu adalah langkah yang bagus, saya kira Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Saya berharap dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa mulai programnya dan mungkin beberapa bulan lagi mudah-mudahan bisa melihat perubahan-perubahan positif yang terjadi. Mudah-mudahan ya Pak. Selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mengukur keberhasilan dalam rencana tersebut? Mengukur dari keberhasilannya ya tentunya menurunnya dampak atau kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani berbicara. Mantap sekali Pak. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini nantinya. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya? Ya, dalam menghadapi masalah ini ada beberapa program kami. Apabila rencana yang pertama tidak bisa kami laksanakan, kita pindah ke rencana selanjutnya. Yang jelasnya bahwa kita harus tetap berkoordinasi dengan teman-teman guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan akan ada. Bagus sekali Pak, rencana yang mantap sekali. Selanjutnya Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Tentunya saya sangat berkomitmen dan berusaha melaksanakan rencana semaksimal mungkin. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya teman-teman guru dan teman-teman yang lainnya yang mau terlibat. Nah, Pak Sukma, bagaimana tindak lanjut Bapak setelah kegiatan coaching ini? Ya, saya selalu memantau perkembangan ini ya Bu ya. Dan kalaupun ada kendala, saya akan meminta solusi kepada Ibu lagi. Iya Pak, saya yakin dan percaya Bapak bisa menghadapi dan sekaligus menyelesaikannya. Kalau masih ada hambatan, bisa Bapak kembali bertanya kepada kami Pak ya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Sama-sama Pak, semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif tentang bullying di sekolah. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Iya Pak, jangan lupa tetap semangat dan berusaha ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Elia, Ibu tadi sudah melakukan coaching. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Saya kira apa yang tadi saya lakukan sudah yang terbaik Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena umpan balik yang saya berikan cukup baik dan coach juga tidak ragu lagi serta komunikasi lancar. Baiklah Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan senang hati. Oke, saya tadi mengamati
mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan. Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Hal ini sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang sudah kita rujuk. Alhamdulillah, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Senang sekali, Bu. Oke. Nah sekarang apa kira-kira rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya? Rencana selanjutnya saya akan terus belajar dan berusaha dan semangat harus selalu membara. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Pada saat saya di sekolah bersama dengan teman guru di kelas, juga bersama dengan siswa dalam hal yang lain. Oke Bu, saya kira kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan sesi wawancara ini. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Delia. Sama-sama, Bu Waslina. Demikianlah proses kegiatan yang kami laksanakan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.